Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Adalah hari kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang berita viral. Berita viral, rakyat harus siap untuk ini guys. Itu dia punya tajuk. Jadi sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya, ataupun buat blog supaya semangat untuk membuat video guys. Saya doakan seluruh yang menonton di channel ini semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan memudahkan segala urusan guys. Jadi tak payah buang masa, jom kita lanjut ke video dia. Go. Ini dia guys, video dia. Mantap. Wah, Pak Jokowi. Siapa musuh kita? Mengapa Presiden Joko Widodo bentuk komponen cadangan beranggota 25.000 personil? Dunia politik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menekan dalam PP nomor 3 tahun 2021. PP nomor 3 2021 berisi tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Sebagai kepala pemerintahan, Joko Widodo menyetujui pembentukan komponen cadangan dalam jajaran alat negara. Pihak Kementerian Pertahanan sebagai otoritas pertahanan negara akan melatih dan merekrut 25.000 orang. Jumlah ini sekitar 25 batalion. Sebagai informasi, Batalion Infanteri atau YONIF merupakan satuan dasar tempur pasukan infanteri Tentara Nasional Indonesia atau TNI di bawah brigade atau resimen. Batalion Infanteri dapat merupakan bagian taktis dari suatu brigade dan dapat juga berdiri sendiri dengan tugas taktis dan administrasi. Komandan batalion dan YON biasanya seorang mayor atau letnan kolonel. Mayor berpangkat 1 bunga melati, sementara letkol berpangkat 2 bunga melati. Pemakaian istilah batalion berbeda-beda pada setiap negara. Pertanyaan paling mendasar adalah, musuh kita siapa? Mengapa ada RUU Komcat? Dalam website Kementerian Pertahanan www.kemhan.go.id menjawab pertanyaan genting tersebut. Berikut jawabannya tanpa diedit oleh Tribun Timur. Perkembangan lingkungan strategi mengindikasikan bahwa saat ini dan ke depan eskalasi ancaman bergerak dengan sangat cepat. Dari yang bersifat potensial ke faktual, di masa lalu ancaman dapat dipetakan dari utara atau dari selatan, dari barat atau dari timur. Namun saat ini, ancaman bersifat multidimensi yang sulit diprediksi. Bangsa Indonesia dikaruniai bentuk dan letak geografi maupun sumber kekayaan alam yang melimpah. Cepat atau lambat, dalam rangka mendapatkan sumber daya energi maupun sumber daya alam lainnya untuk kepentingan nasional suatu bangsa akan berbenturan dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dengan demikian, cepat atau lambat dapat diperkirakan akan munculnya ancaman terhadap keutuhan wilayah, pengakuan kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu segera mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, bersifat kesemestaan dengan memadukan kekuatan militer dan nirmiliter. Tak hanya itu, ada juga pihak yang menanyakan seleksi Komcat sehingga Kemhan tidak mendidik calon teroris. Jawabannya adalah seleksi untuk menjadi anggota Komcat mencakup persyaratan umum dan persyaratan kompetensi. Dengan menetapkan aspek fisik dan psikis atau ideologi Pancasila dan loyalitas kepada NKRI. Materi pelatihan meliputi peningkatan kesadaran bela negara, latihan dasar kemiliteran agar memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Ada pula pertanyaan, sanksi ancaman hukuman bagi yang tidak ikut dalam Komcat. Berikut jawabannya. Tidak semua warga negara diwajibkan menjadi Komcat. Bagi warga negara yang memenuhi kriteria dan telah lulus seleksi untuk menjadi Komcat, jika menolak tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sanksi. Bagi warga negara yang secara sukarela mendaftarkan diri dan lulus seleksi, bila tanpa alasan yang sah mengundurkan diri, akan dapat dikenakan sanksi. Ada juga pertanyaan, biaya yang terlalu besar untuk melatih warga negara menjadi Komcat? Jawaban, anggaran melatih warga negara untuk menjadi anggota komponen cadangan tidak terlalu besar.
Biaya untuk Waduh. pengelolaan Komcat hanya digunakan untuk membentuk, melatih paling lama 30 hari dalam 1 tahun, nah. dan mengorganisasi anggota Berarti Komcat macam yang nih. telah diangkat dan atau ditetapkan. Negara tidak mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Komcat sebagaimana prajurit TNI. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk Komcat kurang dari 1% anggaran pertahanan. Belakangan ini mencuat di tengah masyarakat mengenai sosialisasi pembentukan komponen cadangan Oh, iya. atau Komcat oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Lalu, apa saja plus minus jika setiap warga negara Indonesia tergabung dalam Komcat yang digagas oleh pemerintah ini? Berikut ulasan lengkapnya mengenai Komcat yang akan segera digulirkan oleh Kemenhan. Diketahui Komcat terbentuk menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Republik Indonesia. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN. Merujuk Sama-sama relate orang punya kaki Undang-Undang semua. PSDN, yang dimaksud komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dia pegang Dalam ular. pasal 28 Undang-Undang PSDN disebutkan, komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bakal memberikan sejumlah keuntungan bagi warga negara yang bergabung dengan komponen cadangan. Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang minum darah. PSDN, warga negara yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komcat akan memperoleh keuntungan berupa uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, dan perlindungan jaminan kematian. Uang saku akan diberikan pemerintah selama peserta menjalani pelatihan. Tak Pelatihan hanya dalam itu, semua ya. pemerintah juga akan memberikan tunjangan operasi ketika Komcat mengikuti mobilisasi, termasuk adanya penghargaan. Selain itu, pemerintah juga menjamin warga negara, baik unsur aparatur sipil negara atau ASN, maupun pekerja yang selama menjalani program ini tetap memperoleh hak ketenaga kerjaannya dan tidak membuat putusnya hubungan kerja. Sedangkan bagi mereka yang masih berstatus mahasiswa, bakal memperoleh hak akademisinya dan tidak menghilangkan statusnya sebagai peserta didik. Adapun pelatihan dasar kemiliteran akan berlangsung selama 3 bulan. Kendati demikian, bagi mereka yang bergabung dengan Komcat, tak serta-merta hanya mendapatkan Dalam semua ya, keuntungan guys. semata. Dalam aturannya, ada konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar ketika bergabung dengan Komcat. Termasuk, sanksi itu berupa diberlakukannya hukum militer. Dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang PSDN, terdapat sejumlah aturan yang mempunyai konsekuensi pemberhentian tidak hormat bagi mereka yang melanggar. Antara lain, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dan B, menjadi Pancasila. anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan yang sama putusan botak, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau peraturan perundang-undangan. Kemudian C, melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa. D, mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin dan atau E, dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 tahun banyak berdasarkan pilihan-pilihan putusan dia. pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, juga terdapat ketentuan pidana sebagaimana pasal 77 Undang-Undang PSDN. Disebutkan setiap Komcat yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang membuat terhindar dari mobilisasi akan dipenjara paling lama 4 tahun penjara. Sementara bagi Tahun mereka yang penjara. sengaja membuat Komcat tidak memenuhi panggilan mobilisasi akan dipenjara paling lama 2 tahun. Sedangkan pengusaha atau lembaga pendidikan yang sengaja memutus hubungan kerja atau pendidikan akan dipenjara paling lama 2 tahun. Begitupun ketika Komcat masih aktif dengan ancaman penjara Komcat, paling lama tentu pula dia 4 punya tahun. Pada tahun ini, undang-undang, Kemenhan berencana akan merekrut 25.000 Komcat. Begitu juga di tahun berikutnya. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video macam mana tadi dia punya perkembangan untuk yang T ini itu ataupun dia punya askal Indonesia memang terbaik. Jadi guys, siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Jumpa video seterusnya. Bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.